ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian al-usul min ilmi al-usul dengan membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di hari ini pertemuan ke-15 kita akan masuk di pembahasan al-mutlaq wal muqayyad setelah kita membahas al-am wal khas. Yang paling penting itu al-amru wan nahi, al-am wal khas. Karena sering banyak dalil di situ. Sekarang al-mutlaq wal muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Apa itu mutlak, apa itu muqayyad? Boleh akan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala fadilatul syekh al-allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-mutlaq wal muqayyad. Ta'riful mutlaq, al-mutlaq lughatan diddul muqayyad. Wastilahan ma dalla ala haqiqati bila qaidin. Kaqoulihi ta'ala fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa. Fa kharaja biqaulina ma dalla ala al-haqiqah al-'ammu li'annahu yadullu ala al-umumi la 'ala al-mutlaqil haqiqati faqat, wa kharaja biqaulina bila qaidin al-muqayyadu. Kata beliau rahimahullah taala al-mutlaq wal muqayyad. Pengertian mutlak. Apa itu mutlak? Mutlak secara bahasa lawan dari yang muqayyad. Iya kan? Betul enggak? Iya, mutlak artinya lawan dari muqayyad. Betul ini Muhammad. Ternyata memang begitu pembahasannya. Mutlak adalah lawan dari muqayyad. Berarti harus tahu dulu apa itu mutlak, nanti apa itu muqayyad. Baru antum akan tahu maknanya. Ya. Secara istilah, madalla ala haqiqah. Itu mutlak. Apa yang menunjukkan atas hakikat. Jadi bukan atas umum. Jadi mutlak itu tidak umum. Tapi diitlakkan khilafatnya. Paham kan? Menunjukkan atas hakikat bila koid. Tapi tanpa dikoid. Tanpa diikat dengan sesuatu. Seperti firman Allah, fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa. Maka dia membebaskan budak sebelum keduanya saling menyentuh. Membebaskan budak. Ini umum atau mutlak? Mutlak namanya. Karena kalau umum berarti bebaskan seluruh budak. Enggak. Kalau ini bebaskan budak. Mutlak. Apa cirinya, sifatnya? Enggak ada. Ini namanya apa? Secara apa? Secara mutlak. Keluar dengan ucapan kami apa yang menunjukkan atas hakikat? Al-am. Karena al-am apa? Li'annahu yadullu alal umum. Karena al-am menunjukkan atas apa? Umum, bukan hakikat. Ya? La ala mutlakil hakikah. Bukan di atas mutlak hakikatnya. Takut saja. Pokoknya dia umum, bukan mutlak. Keluar dengan ucapan kami tanpa koid. Ya keluar al-muqayyad. Karena al-muqayyad ada apanya? Ada koidnya. Ada ikatannya. Ya, ada ikatannya. Terus? Ta'riful muqayyadi al-muqayyadu lughatan ma ju'ila fihi qaidun min ba'irin wa nahwihi wastilahan ma dalla 'alal haqiqati biqaidin kaqoulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Pengertian muqayyad. Nah, dengan ini nanti langsung jelas. Muqayyad artinya secara bahasa maju ila fihi qaid. Apa yang dijadikan padanya ikatan. Min ba'ir, apakah berupa dari onta atau yang semisalnya. Maksudnya onta yang diikat itu namanya onta yang di qaid. Ya. Nah, qaid itu kalau bahasa kita dikait. Dikait. Apa artinya dikait? Hah? Diikutkan, di apa lagi? Diikat. Kalau Muhammad apa? Terikat. Hah? Paham kan? Alhamdulillah. Ini pengertiannya. Berarti yang mutlak apa? Yang tidak terikat. Yang dilepas itu maksudnya. Paham kan? Tidak? Onta yang diikat namanya onta yang dikoid. Onta yang dilepas tidak diikat namanya onta yang mutlak. Paham Numan? Iya. Seperti lihat kata beliau rahmallah. Jadi dia artinya madalla alal haqiqah
Dia bilang secara istilah apa yang menunjukkan atas hakikat tapi bikoid. Ada ikatannya. Kaqouli ta'ala. Lihat. Nyata ini ayatnya. Sengaja belum pilih tadi budak. Sekarang lihat. Fatahriru raqabah mu'minah. Maka dia bebaskan budak yang beriman. Kalau tadi kan. Maka dia bebaskan budak. Di atas tadi. Budaknya apa? Mutlak. Mau beriman atau kafir. Boleh. Kalau yang ini. Maka dia bebaskan budak yang beriman. Paham kan? Bebas budak yang beriman. Jadi kata mu'minah ini apa namanya? Inilah koidnya dibilang. Inilah koidnya. Sifatnya yang diikutkan. Faqaraja biqaulina koid. Keluar dari ucapan kami yang ada koidnya. Yaitu keluar al-mutlak. Al-amalu bil mutlaqi yajibul amalu bil mutlaqi alal itlaqihi illa bidalilin yadullu ala taqidihi li'anna al-amala bi nususil kitabi was sunnah wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yakuma dalilun ala khilafi dhalik wa idha warada nassun mutlaqun wa nassun muqayyadun wajaba taqyidul mutlaqi bihi in kana al-hukmu wahidan wa illa umila bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyidin. Masya Allah. Apa hukum beramal dengan mutlak? Pendek sekali pembahasannya ini, enggak susah. Wajib beramal dengan mutlak. Jadi ketika antum dapatkan ayat tadi itu, fatahriru raqabah, maka bebaskan budak. Sudah, bebaskan saja. Mau beriman ataupun apa? Kafir. Kalau antum tidak dapatkan ayat yang muqayyad, wajib beramal di atas keitlakannya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan atas takyidnya. Jadi antum bisa pindah itu kalau ada apanya? Dalilnya. Perhatikan sekali itu. Antum wajib beramal dengan dalil umum. Kapan antum bisa berpindah? Kalau antum dapat lagi dalil apa? Khusus. Iya kan? Tidak boleh kita beramal kalau tidak tahu dalilnya. Kalau tidak tahu dalilnya. Jadi begitu sekarang. Apa yang kita tahu itu yang diamalkan. Umum. Ya? Mutlak. Kenapa bisa wajib begitu? Li'anal amal binususil kitab wa sunnah wajib. Karena beramal dengan dalil Al-Quran dan sunnah itu wajib. Beramal dengan dalil kitab dan sunnah itu hukumnya apa? Wajib. Alamat taqtadihi dalalatuha. Atas apa yang diharuskan oleh lafadznya. Kandungannya. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dalik. Sampai ada dalil yang menyelisih hal tersebut. Paham? Jadi ketika di ayat tadi fatahriru raqabah, bebaskan budak, berarti kita bebaskan budak dulu. Ternyata dapat ayat yang lain, fatahriru raqabah mu'minah, maka bebaskanlah budak yang beriman. Oh berarti kita koi sekarang. Tadi itu umum budak, ternyata yang harus kita bebaskan adalah siapa? Yang beriman. Antum bisa paham ini? Itu namanya dikoid. Iya. Kalau ada nas mutlak dan ada nas muqayyad, apa yang harus dilakukan? Wajib taqyidul mutlak bi. Wajib diikat yang mutlak itu dengannya. Perhatikan baik-baik itu. Wajib. Tidak boleh kita keras dia bilang, ini saya juga punya dalil. Tidak, itu dalil mutlak. Ini sudah ada dalil apanya? Muqayyadnya. Itu harus dipahami. Tidak boleh kita terbatas pada dalil yang mutlak atau dalil yang umum. Tidak boleh. Iya. Wa illa, dan kalau tidak, maksudnya kalau antum tidak dapatkan nas, yang mengikat hal itu, maka diamalkan setiap dari salah satu apa yang datang itu, apakah berupa itlak atau berupa apa? Koidnya. Contoh. Mithalu ma kana al-hukmu fiha wahidan. Qauluhu ta'ala fi kaffaratil dhihar. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Wa qawluhu fi kaffaratil qatl fatahriru raqabatin mu'minah fal hukmu wahidun huwa tahriru raqabah fayajibu taqyidul mutlaqi fi kaffaratil dhihari bil muqayyadi fi kaffaratil qatl wa yushtaratul imanu fi raqabati fi kulli minha. Masya Allah. Contoh yang hukumnya sama. Hukumnya sama. Jadi walaupun beda sebabnya, tapi kalau hukumnya sama, itu dikoid. Firman Allah Ta'ala tentang kafaru dihar. Kafaru seorang yang mendihar istrinya. Dia bilang, kamu seperti ibuku. Itu namanya apa? Perkataan apa? Dihar. Karena itu dia menganggap istrinya mahramnya. Dari sisi nasab. Nah, ini tertalak istrinya. Kayak begitu. Tapi ada bayarannya.
maka fatahriru raqabah min qabli ayyatamasa. Maka keduanya harus maka dia harus bebaskan budak sebelum keduanya saling bersentuhan. Wa qawluhu fi kafaratil qatl. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kafarah membunuh, fatahriru raqabah mu'minah. Maka dia bebaskan budak yang beriman. Maka hukumnya kan sama ini, yaitu apa? Membebaskan budak. Maka wajib ditakyid yang mutlaknya dalam kafarah dihar dengan yang muqayyad dalam kafarah apa? Qatl. Karena sama-sama membebaskan apa? Budak. Kan ini isyarat. Ketika membebaskan budak, ketika mendihar, bebaskan budak. Ketika membunuh, bebaskan budak yang beriman. Ini isyarat bahwa yang diinginkan di sana itu adalah yang sini. Anda paham? Jadi walaupun beda sebab, kalau sama hukumnya, dibawa ke situ. Dibawa ke situ. Ini Masya Allah. Maka dipersyaratkan iman pada budak dari setiap dari keduanya. ومثال ما ليس الحكم فيها ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فالحكم مختلف ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على الإطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق. Perhatikan baik-baik. Tapi ada juga tidak boleh dikoid. Masing-masing diamalkan pada tempatnya. Kalau tadi kan kalau sama hukum diamalkan. Dikoid. Ini contoh yang hukumnya tidak sama. Hukumnya tidak sama. Firman Allah Ta'ala wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan potong tangan keduanya. Potong tangan, pencuri. Ini kan sebabnya mencuri, hukumnya potong tangan. Dan firman Allah di ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci wajah kalian dan tangan sampai ke siku. Sekarang, tadi kan wa aydiyahuma, potong tangan keduanya. Kalau ini wa aydiyakum, tangan kalian. Ilal marofik. Ada koidnya kan? Ilal marofik. Tadi umum. Potong tangannya. Mutlak. Mutlak. Sekarang koid. Ilal marofik. Koid. Koid. Apakah kita bawa? Fal hukmu mukhtalif. Hukumnya berbeda. Kalau beda hukum hati-hati. Jangan dibawa. Tidak boleh antum bilang. Oh itu kan dipotong tangan mencuri. Mutlak. Sementara di wudu apa? Muqayyad sampai ke siku. Berarti yang dipotong di sampai sikunya. Begitu kan? Apakah kita bawa begitu? Seperti yang pertama tadi kasusnya? Tidak. Kenapa? Kalau yang dibawa tadi itu sama hukumnya. Paham gak ini? Yang sama apa? Hukumnya. Kalau beda hukum, tidak boleh kita bawa. Tidak boleh kita bawa. Seperti ini. Hukumnya adalah berbeda. Di yang pertama potong, yang di kedua cuci. Iya kan? Pertama dipotong, yang kedua apa? Cuci. Fala tufidul ula, fala tuqayyad al ula bisaniya. Maka yang pertama tidak boleh antum koid dengan yang kedua. Bahkan tetap di atas itlaknya yang pertama, yaitu potongnya itu dari pergelangan tangan. Dah? Dan cuci sampai ke siku pada ayat yang kedua. Ini bentuknya. Ya, ini bentuknya. Dari bentuk. Jadi kalau kita melihat di sini, bentuk yang belum sebutkan itu ada dua bentuk di sini. Sama hukum, beda sebab. Tah? Kemudian yang kedua, beda hukum, beda sebab. Tah? Jadi yang tadi itu sama hukum, beda sebab. Contoh, hukumnya bebaskan budak. Tah? Sebabnya satu dihar, satu membunuh. Antum bisa paham ini? Yang kedua, sama beda hukum, beda juga apa? Sebabnya. Satu potong, yang kedua cuci. Sebabnya satu mencuri, yang kedua wudu. Yang pertama kita bawa. Kalau beda sebab sama hukum, paham? Maka kita bawa yang mutlak ya muqayyad. Kalau beda sebab dan beda hukum, masing-masing.
ada bentuk ketiga. Sama hukum sama sebab. Yang tidak ada disebut oleh beliau. Gimana kalau ada sama hukum sama sebab? Ya pasti. Karena beda sebab saja sama hukum, kan kita bawa. Betul nggak? Kan kalau beda sebab sama hukum, bawa. Ya mutlak ya muqayyad, bawa. Sekarang ada kasus sama sebab, sama hukum. Bawa atau tidak? Sama sebabnya, sama hukum. Bawa atau tidak? Hah? Bawa. Begitu maksudnya. Karena beda sebab saja sama hukum dibawa. Apalagi sudah sama sebabnya sama hukumnya. Tentunya dibawa ke situ. Tentunya dibawa ke situ. Yang tidak dibawa itu adalah bentuk ketiga. Beda sebab, beda hukum. Kalau beda sebab dan beda apa? Beda hukum. Antum bisa paham ini? Ini alhamdulillah. Selesai. Nanti akan disebutkan di buku-buku berikutnya lagi. Yang dalam hal ini ada 4 bentuk nanti. Ada 4 bentuk. Yaitu 3 ini yang saya sebutkan. Dah. Pertama, beda sebab sama hukum. Yang kedua, beda sebab, beda hukum. Yang ketiga, sama sebab, sama hukum. Nanti ada yang keempat, beda hukum sama sebab. Hah? Tahu itu yang keempat? Kan ulang itu? Satu apa? Paling mudah dulu. Sama hukum sama sebab. Itu pasti kita bawa ya. Mutlak ke mana? Ke muqayyad. Ya, yang kedua, sama hukum, beda sebab. Ini bawa atau tidak? Bawa. Sama hukum, beda sebab. Sekarang, yang ketiga, beda sebab, beda hukum. Ini tidak dibawa. Yang keempat, sama sebab, beda hukum. Sama sebabnya, beda hukum. Paham? Contoh yang paling terkenal kalau yang itu, beda sebab sama hukum. Yaitu tayamum sama wudu. Tayamum sama wudu. Di ayat wudu, ini ayat wudu yang tadi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Ayat tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian darinya. Sekarang kita melihat sama hukum. Sama hukum atau beda? Beda. Hukumnya apa? Satu mencuci, satu mengusap. Kan begitu kan? Beda kan? Beda apanya? Hukumnya. Sebabnya? Sama-sama sebabnya. Karena bertoharo. Kenapa antum cuci tangan? Toharo. Kenapa bertayamum? Toharo. Berarti sebabnya apa? Sama. Sekarang apakah dibawa? Artinya gini. Ada orang memahami. Ini masalah. Apakah dibawa yang mutlak di ayat tayamum? Ditayamumkan. Wa aydiyakum min. Tangan kalian darinya. Sementara di ayat wudu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Apakah kalau kita bertayamum juga harus sampai ke siku? Karena di wudu ada koidnya. Paham kan? Itu yang kalau beda hukum tidak dibawa juga. Jadi tidak bisa kita bilang kalau bertayamum sampai juga ke siku. Walaupun itu akan dibahas nanti di buku dasar, di buku di atas lagi. Karena ini perlu pemikiran yang tinggi. Ya, beliau hanya memberikan antum 2. Satu tidak dibawa, satu dibawa. Begitu saja. Yang apa itu? Sama hukum, beda sebab. Dibawa yang mutlak ke muqayyad. Yang kedua, beda hukum, beda sebab. Tidak dibawa. Masih ada lagi 2 bentuk. Masih ada lagi 2 bentuk. Yaitu sama sebab, sama hukum. Tentunya dibawa. Bentuk yang keempat. Sama sebab, beda hukum. Kan yang tadi kan sama hukum, beda sebab. Kalau ini sama sebab, beda hukum. Beda hukum, sama saja. Paham kan? Contoh yang paling terkenal itu. Ayat wudu dan ayat apa?
tayamum. Sama sebabnya. Ya kan? Karena mau bertaharah. Tapi hukumnya apa? Beda. Satunya mengusap, satu mencuci. Begitu. Paham kan? Iya. Itu masalah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Karena selesai. Alhamdulillah. Nanti di warkot juga disampaikan. Di buku di atas juga disampaikan. 4 bentuk. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta.